Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema 7 alasan kenapa doa tidak dikabulkan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta nantinya melakukan kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi menyertai setiap kami. Juga terkhusus buat hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan itu hanyalah kebenaran firman-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu ketika disampaikan kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan Tuhan buat berlimpah-limpah berkat-Mu atas mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, doa itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa juga meminta atau memohon kepada Tuhan. Dan jawaban doa dari Tuhan itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama, Tuhan akan menjawab ya, karena itu sudah sesuai dengan kehendaknya, sudah sesuai dengan waktunya Tuhan. Jawaban yang kedua bisa jadi disuruh menunggu karena belum waktunya atau kairusnya Tuhan. Dan jawaban doa yang ketiga itu adalah tidak atau tidak dikabulkan. Nah, kita belajar bersama-sama di perenungan kali ini alasan kenapa doa tidak dikabulkan. Tentunya ada sesuatu yang kita boleh belajar bersama-sama sehingga kita mengerti ketika kita melakukan hal tersebut atau berbuat sesuatu ternyata doa kita bisa tidak dikabulkan. Apa penyebab daripada doa tidak dikabulkan? Di sini saya membagikan kepada saudara semuanya ada 7 penyebabnya. Yang pertama, karena dosa. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, sekali lagi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu atau segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan, bisa jadi kita berdoa tetapi masih berbuat dosa. Bisa jadi kita berdoa tetapi masih berpikiran kotor. Bisa jadi ketika kita berdoa kita masih bermain judi. Bisa jadi kita berdoa masih melakukan tindakan atau dosa yang di luar kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Apakah masih ada dosa dalam kehidupan kita? Meskipun itu hanya lewat pikiran, lewat ucapan, ternyata itu bisa menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang jahat, tidak. Tuhan benci dosa. Tuhan menyayangi saudara, tetapi Tuhan benci yang dosa yang saudara lakukan. Maka dari itu harus bertobat. Ya, kalau masih menyimpan dosa, masih melakukan dosa, harus bertobat mulai saat ini juga. Kalau doamu ingin dikabulkan oleh Tuhan. Jadi penyebab yang pertama itu karena dosa masih ada dalam diri kita. Jadi bukan Tuhan yang jahat, tetapi kita harus membereskan dosa-dosa kita, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara, tetapi Tuhan membenci dosa saudara. Ingat, yang pertama, penyebab kenapa doa tidak dikabulkan adalah dosa-dosa kita. Yang kedua, penyebabnya adalah adanya niat jahat. Nah, ini penting sekali. Saudara tahu juga di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, ini perlu juga saudara ketahui.
Misalkan saudara ingin naik jabatan, saudara berdoa meminta Tuhan supaya mempromosikan saudara naik jabatan. Tetapi saudara punya niat jahat, kalau sudah naik jabatan nantinya korupsi dan lain sebagainya. Itu adalah niat jahat. Dan sekali lagi, Tuhan tidak mengabulkan permintaan yang demikian. Karena doa kita ada maksud tersembunyi untuk kejahatan, untuk melakukan dosa lagi. Makanya ketika kita berdoa, kita perlu cross-check apakah ada niat jahat tidak dalam permohonan kita kepada Tuhan. Ya, jadi yang kedua ini, kenapa doa tidak dikabulkan? Karena adanya niat jahat. Yang ketiga, kenapa doa tidak dikabulkan? Karena bimbang atau mendua hati. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita harus yakin, jangan bimbang. Bisa jadi doamu belum dijawab atau bahkan tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Kamu masih ragu akan kemampuan Tuhan. Saudara hanya punya misalkan contoh, uang hanya beberapa ratus ribu, tapi saudara ingin buka usaha. Saudara berdoa meminta Tuhan bukakan jalan, tapi saudara ragu, bisa nggak ya dengan modal yang hanya sekian ratus ribu aja? Nah, hati-hati. Kalau saudara masih ragu seperti itu, mending jangan berdoa terlebih dahulu. Mending saudara yakinkan dalam diri bahwa dengan apa yang ada padamu, Tuhan mampu, bahkan Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar, mengadakan mujizatnya dari yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan, karena dalam berdoa kita kurang yakin, kita masih bimbang. Dikatakan orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin, ya, ke sana kemari. Jadi nggak yakin. Makanya yang ketiga ini, ketika saudara berdoa harus yakin. Meskipun keadaannya tidak memungkinkan atau keadaannya tidak baik, tetap saudara harus yakin bahwa Allah sanggup. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu penyebab kenapa doa tidak dikabulkan. Yang ketiga adalah bimbang. Yang keempat, kenapa doa tidak dikabulkan? Tujuan yang diminat hanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk kepentingan diri sendiri. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, saudara berdoa minta mobil baru. Sebenarnya belum terlalu butuh, ya, tetapi saudara hanya ingin untuk pamer ke keluarga, ke teman, ke tetangga. Itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ya. Ini contoh, ini contoh. Lain halnya ketika saudara berdoa meminta mobil baru, karena apa? Untuk kebutuhan saudara dalam pelayanan dan banyak hal yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan pertimbangkan, bahkan Tuhan akan memberikan mobil yang baru. Ya, jadi doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, Alkitab pun mencatat itu salah. Ya, karena tadi dituliskan karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang salah juga ternyata, yaitu doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Hati-hati ketika doa hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu, bisa jadi doamu itu tidak akan pernah sampai. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan, aku minta rumah baru, aku minta mobil baru, tapi ternyata itu hanya untuk kepentingan atau memuaskan hawa nafsu. Mohon maaf, Tuhan juga tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Itu yang keempat, tujuan yang diminat hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ini penyebab tidak dikabulkannya doa kita. Yang kelima, kenapa doa tidak dikabulkan? Karena hubungan suami istri yang tidak baik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan
memberi kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Nah, suami-suami, ketika engkau ada masalah dengan istrimu, segera bereskan. Kalau tidak, itu juga yang akan menjadi penghalang doamu kepada Tuhan. Jadi hubungan suami istri harus benar-benar baik, benar di hadapan Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan sendiri, supaya doamu jangan terhalang. Terhalang kenapa? Karena ini suami istri dalam keadaan tidak baik. Makanya kalau sedang cekcok, bahkan firman Tuhan mengatakan kalau lagi ibadah, kemudian kalau mau ibadah cekcok, lebih baik tinggalkan ibadahnya, berdamai terlebih dahulu. Demikian kehidupan suami istri yang sudah menikah. Ya, bagi pendengar Raja Wali Kasih, perbaiki dulu hubungan dengan suami istri sehingga doa kita tidak terhalang. Jadi penyebabnya kelima adalah hubungan suami istri yang tidak baik. Yang keenam, tidak mau mengampuni. Nah, ini juga penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan. Markus 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini jelas sekali ketika kita berdoa, jangan sampai kita menyimpan sakit hati, dendam dalam hati kita. Sama saja kita berdoa tetapi menghalang-halangi Tuhan untuk menjawab doa kita. Makanya kalau ada dendam, sakit hati, kepahitan, segera bereskan itu di hadapan Tuhan sehingga doamu itu sampai kepada Tuhan. Ya, saya berdoa buat saudara-saudara semua, yuk lepaskan pengampunan, lepaskan berkat bagi mereka yang sudah mengecewakan, bagi mereka yang sudah bertindak tidak baik kepada engkau, ampuni mereka, ya, supaya doamu itu sampai kepada Bapa di surga. Dan penyebab yang terakhir atau ketujuh, tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini ternyata juga menjadi penghambat doa kita tidak dikabulkan. Amsal 21 ayat yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ternyata berlaku hukum tabur tuai. Ya, ketika kita tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, maka ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan pun, kita juga tidak akan menerima jawaban. Hati-hati. Jadi bagi saudara yang saat ini mungkin ada orang yang minta tolong kepada engkau dan engkau bisa menolongnya, segera tolong, ya. Karena ini juga menjadi faktor sukses atau tidaknya doamu sampai kepada Bapa di surga. Jadi ada 7 penyebab kenapa doa tidak dikabulkan. Dan bagaimana harusnya kita berdoa? Kita perlu berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Ayatnya nanti saudara bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13. Seperti demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan kita pun selayaknya berdoa dengan sukacita dan ucapan syukur. Nanti juga saudara bisa baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ketekunan pun bagian dari disiplin doa yang baik, ya. Saudara bisa baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Sebagaimana sikap hati semestinya berdoa dengan jujur, juga ada di dalam Amsal 15 ayat yang ke-8. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan Tuhan pasti menjawab doa kita, Tuhan pasti mendengar doa kita. Nanti saudara bisa baca di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Nah, itu adalah penyebab-penyebab kenapa doa tidak dikabulkan, ya. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar dengan pikiran hati yang bersih, belajar dengan ketulusan bahwa misalnya kita benar-benar sudah layak di hadapan Tuhan dengan menanggalkan segala dosa penghalang yang merintang dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar bersama-sama kenapa doa kami mungkin selama ini tidak dikabulkan oleh Engkau, karena banyak sekali penyebabnya. Dan kami mau mengakui di hadapan-Mu, kami minta ampun, kami mau bertobat, merendahkan diri kami, supaya Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami.
Terkhusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Ampuni apabila ada dosa yang merintangi mereka Tuhan. Dan Tuhan bukakan kembali berkat-Mu atas saudara-saudara kami tersebut Tuhan, yang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan beban berat, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kelegaan. Dan mereka yang berkekurangan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.